kini menjalin kisah asmara yang terlampau jauh. Nuta yang merupakan ibu kos Amar kini telah melahirkan anak dari Amar. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe dulu supaya kami semangat menyajikan video menarik lainnya untuk kalian semua. Nuta seorang wanita cantik yang merupakan ibu kos Amar di Thailand. Tapi kini ia adalah ibu dari anak Amar yang telah mereka produksi. Secara diam-diam, suami Nuta tak mengetahui kalau anak yang baru saja lahir adalah anak Amar. Nuta dan Amar tetap menjalin hubungan gelap yang semakin dalam, semakin terbawa. Arus mereka sudah seperti suami istri. Amar menjalani hari-hari seperti biasa, kuliah sebagai calon dokter bedah di Thailand, kini juga menjadi simpanan ibu kos. Yang dulunya Amar membayar uang kos 5 juta per bulan, kini semua diberi secara gratis oleh ibu kosnya. Suatu hari, di saat Amar sedang di dalam kamar mandi, Nuta diam-diam menyelinap ikut masuk di dalam kamar mandi. Seketika Amar kaget melihat ibu kos cantiknya sudah berada di hadapannya tanpa busana. "Amar, aku mau ganti oli sayang. Sudah 30 hari setelah melahirkan, aku belum ganti oli," kata ibu kosnya Amar. "Gak boleh sayang, harus 40 hari dulu. Bahaya buat kesehatan kamu," kata Amar kepada ibu kosnya. Persetan dengan itu semua. Sudah nyut rasanya. "Aku gak bisa menahan semua ini menyiksaku Amar," kata Nuta kepada Amar sambil melirik dengan godaan yang mematikan. "Aku mau akhiri hubungan kita," jawab Amar kepada Nuta. "Kalau sampai kamu berani akhiri hubungan kita, aku akan melaporkan ke suamiku dan kamu akan dihabisi oleh suamiku," jawab Nuta kepada Amar. Seketika Amar menjadi ketakutan dan secara terpaksa ia pun melayani ibu kosnya di kamar mandi. Ibu kosnya sangat hyper dengan sangat ganas, langsung memberikan lumatan bibir yang sangat menggairahkan Amar. Permainan antara Amar dan ibu kosnya pun terjadi di kamar mandi. "Aku terjebak dengan rasa ini," gumam Amar dalam hati. Ibu kosnya pun langsung pergi setelah permainan selesai. "Ibu kosnya ibu," tanpa basa-basi Nuta mendorong Amar ke sofanya. Dan kini, posisi ibu kosnya sudah berada di atas Amar. Seketika rudal yang masih mengantuk dipaksa bangun dan dimasukkan ke dalam sawah untuk membasmi hama. Suara desahan ibu kosnya yang membuat Amar tak peduli lagi dengan suami Nuta. Gesekan antara rudal Amar dan sawah Nuta kini terus berlanjut. Hingga permainan pun selesai setelah pertempuran sengit antara Amar dan Nuta dalam waktu 15 menit. Nuta pun kembali ke kamar tidurnya. Ketika sampai di kamar tidurnya, Nuta kaget. Ternyata suaminya bangun. "Kamu dari mana sayang?" kata suami Nuta. "Dari dapur sayang, tadi saya haus, jadi saya minum ke dapur," jawab Nuta. Suami Nuta pun memeluk Nuta. "Sayang, aku kangen mau emprot-emprotan," kata suaminya dengan nada manja. "Waduh, gawat, sawahku masih becek karena rudal Amar. Tapi kalau ditolak, nanti dia curiga," gumam Nuta dalam hati. Nuta melihat otong suaminya yang sudah berdiri tegak, membuat ia tak berani menolak, karena takut kalau sampai ditolak suaminya marah dan curiga. Nuta pun langsung melayani suaminya. Baru juga otongnya masuk, udah keluar lagi dengan membawa air. Lemah banget otong suamiku," gumam Nuta dalam hati. Baru juga 2 menit udah selesai. Nuta seorang wanita hyper yang sering ditinggal suaminya. Itulah yang menjadi penyebabnya, menjadikan Amar sebagai pelampiasan. Di saat ia kesepian, Amar tak pernah berpikir lagi untuk mengakhiri hubungannya bersama ibu kos. Setelah mendapat ancaman dari ibu kosnya, ibu kos lagi-lagi mendatangi Amar di tengah malam. Di saat suaminya tidur pulas, ia pun nekat mendatangi Amar. Tok-tok, suara ketukan pintu kamar Amar. "Ya, tunggu sebentar," kata Amar. Amar beranjak dari sofa untuk membuka pintu. Setelah ia buka pintu, Amar sangat tercengang. Ternyata ibu kosnya yang nekat mendatanginya di malam hari saat suaminya ada di rumah. "Kamu sudah gila ya?" kata Amar kepada ibu kosnya. "Ya, aku gila karena kecanduan terongmu yang busuk," ledek permainan Nuta dan suaminya. Setelah selesai mereka pun tidur. Keesokan harinya,
Ketika di pagi hari suami Nuta sudah bangun dan siap-siap untuk pergi keluar kota. "Asek aku bisa bebas lagi," kata Nuta dalam hati. Amar pun menghampiri suami Nuta. "Baru saja kemarin pulang, Pak. Sekarang mau pergi lagi?" "Emang gak takut istrinya digondol maling?" canda Amar kepada suaminya. "Kan ada kamu yang jaga istriku ini," jawab suaminya kepada Amar. Amar hanya tersenyum tipis. "Ah, Bapak bisa aja." Suami Nuta pun melajukan mobil mewahnya. Nuta langsung menatap Amar. "Tuh, suami aku percaya. Kamu bisa jaga aku, bukan bikin aku jatuh cinta," ledek Nuta kepada Amar. Aku kan cuma memberikan jasa servis, ganti oli. Kenapa ibu jatuh hati salah sendiri?" jawab Amar kepada ibu kosnya. Amar pun beranjak pergi dari teras rumah Nuta. "Aku mau mandi dulu ya, Nuta ibu kos," sambil ngeledek Nuta dengan lidah yang menjeler ke arah ibu kos. "Iya bocil, mandi sana," jawab Nuta. Nuta pun kembali ke dalam rumahnya. Ia menidurkan dan menyusui anaknya yang baru berumur 50 hari itu. Setelah anaknya tidur, Nuta pun beres-beres rumahnya. Amar pun mencoba untuk melarikan diri karena takut perbuatannya diketahui oleh suami Nuta. Nuta yang kini sudah berada di belakang Amar, melihat semua barang Amar sudah terkemas rapi. Nuta pun emosi.